adalah bentuk dari Yesus yang saat kita, maksudnya yang saat kita sudah lihat di dunia begitu ya. Betul. Betul ya. Oke. Kita akan Nah, melihat ketika dia. kita oke, kan ketika nanti misalnya kita anak-anak Allah nih, anak-anak Tuhan, masuk surga dan tinggal di Yerusalem Bapa yang Dia sudah sediakan. Apakah kita tetap akan melihat Yesus sebagai wujud sebagai manusia yang dulu, atau bagaimana? Atau kapankah kita melihat Tuhan itu? Ya. Maksudnya appearance yang sebelumnya gimana? Apakah kita akan melihat Tuhan itu sebagai Yesus, muka Dia sebagai manusia? Apakah kita melihat sebagai Tuhan yang sebenarnya gitu loh? Ya, kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya itu berbekal. Kamu coba mute dulu. Itu berarti itu berbicara tentang kita akan melihat Dia yang telah merendahkan dirinya. Karena kan dikatakan begini di dalam Efesus ya. Bentar ya. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Dikatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Nah, kita itu akan melihat Yesus dalam keadaannya tidak lagi merendahkan dirinya, tapi Dia sudah dimuliakan karena Dia pernah merendahkan dirinya. Jadi yang dikatakan walaupun Dia tidak yang walaupun dalam rupa Allah Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, artinya Dia setara dengan Allah. Nah, ketika nanti di Yerusalem baru, di pemerintahan Kristus yang baru, apakah kita melihat Dia? Kita tak melihat Dia. Makanya Kristus di dalam kerajaannya itu nanti akan menjadi pemimpin kita di langit dan bumi yang baru, pemerintahan yang baru, suasana yang baru, di mana Kristus nantinya akan menjadi pemimpin kita, kepala kita. Makanya kalau kita baca di kitab Wahyu kan dikatakan bahwa ada perkawinan anak domba. Nah, perkawinan anak domba itu berbicara tentang anak domba yang sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu adalah gerejanya. Jadi bukan ada domba secara harafiah itu kawin mengawin di surga, tidak. Tetapi itu berkaitan dengan Yesus yang adalah anak domba Allah yang disebut sebagai mempelai laki-laki. Dia akan melakukan perkawinan dengan umatnya atau gerejanya. Perkawinan ini kalau dalam mindset orang Yahudi itu artinya penyatuan. Jadi kita akan bersatu dengan Kristus di dalam hadirat yang ilahi, yaitu hadirat Bapaknya. Nah, di dalam kekudusan itulah, karena kita telah dibenarkan dalam Kristus, kita akan memandangi Kristus dan juga merasakan kemuliaan Bapa yang tidak kelihatan itu di langit dan bumi yang baru nanti. Begini, kalau saya lihat-lihat, saya amati ini, capek banget Tuhan untuk menunjukkan semua supaya orang Israel percaya dari perjanjian lama, dan sampai sekarang ya kalau menurut saya sih mereka belum percaya. Sampai berapa itu, hampir semua nabi dibunuh, terakhir mungkin Yesus ya. Dari mulai diselamatkan jadi budak, dikasih mujizat supaya mereka percaya, tapi tetap aja bebal. Itu coba kasih pencerahan, host. Ya. Jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 10 ya, dikatakan begini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, yaitu Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Ini berarti apa, Pak? Kenapa Israel sampai sekarang masih mengeraskan hati mereka? Kenapa mereka masih menolak Yesus? Karena itu untuk menggenapi bahwa tidak semua yang setia dari mereka, meskipun pada akhirnya nanti mereka akan dipulihkan. Pemahaman Mesias dalam penghayatan iman keyahudian itu seperti Daud, yang pintar berperang membawa pedang. Makanya Yudas itu kecewa dengan Yesus, menolak Yesus karena ketika dia berpikir bahwa saya mengikuti Yesus ini, saya bisa mendapatkan posisi yang baik. Karena dia mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Dia disebut sebagai anak Allah. Dan pemahaman dia itu bukan pemahaman kerajaan surga, tapi pemahaman duniawi. Orang Yahudi, bahkan sampai sekarang orang Yahudi rabinik, itu masih menanti-nantikan Mesias yang seperti Daud. Mesias yang mungkin seperti Hizkia yang mereka mau. Pembebas seperti Musa. Tapi ketika mereka diperhadapkan kepada Yesaya 53, mereka tidak bisa jawab itu. Kenapa? Yesaya 53 hanya boleh digenapi oleh Kristus. Karena hanya Yesus yang melakukan semua yang ada di dalam Yesaya 53 itu. Nah, jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah capek. Kalau tadi Bapak katakan Tuhan itu capek, dia tidak capek. Di dalam Hosea dikatakan dia tetap setia kepada bangsanya. Tapi gini Pak, nantinya Israel itu kan keselamatan itu Yesus berkata begini, keselamatan itu datang dari bangsa datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan memang datang dari mereka. Tapi dia, kita baca tadi dalam Yohanes 1, mereka menolak Yesus itu. Artinya berkat keselamatan yang diberikan kepada orang Israel itu menjadi tadinya mereka yang sulung, mereka menjadi yang bungsu. Kitanya di luar bangsa Israel yang tadinya yang bungsu, kita menjadi yang sulung. Artinya masuk dulu nanti seluruh dunia kepada Kristus, setelah semuanya genap masuk kepada Kristus, baru Israel belakangan. Karena hak kesulungan mereka sudah kita ambil sebagai orang Kristen. Ya. Hak kesulungan mereka sudah kita ambil. Kenapa? Karena hak kesulungan mereka itu ditolak sama mereka. Maka kasih karunia yang dari Allah itu kita ambil. Diambil siapa? Bangsa-bangsa lain di luar Israel. Dan sampai sekarang mereka masih merasa hatinya, nanti mereka akan sadar itu dan pada akhirnya mereka akan menerima Kristus. Dan ketika mereka menerima Kristus, disitulah kesudahannya. Karena memang Tuhan berjanji bahwa Israel itu akan dipulihkan oleh Allah. Begitu. Jadi kita sebenarnya begini, kita itu tidak mengatakan bahwa Israel ini apa ya kita katakan, Tuhan itu capek menghadapi mereka. Kita hanya sedang mengikuti waktu kegenapan Tuhan. Kapan Tuhan nyatakan dirinya kepada Israel untuk menerima dia dan karyanya di dalam Kristus, itu nanti yang akan kita nanti-nantikan. Dan sekarang itu belum dinyatakan, makanya orang Israel itu sampai sekarang menolak Kristus. Coba kita baca di dalam Roma 11 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 dan 5 ya. Dikatakan begini. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Ayat 5 dikatakan apa? Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Jadi nanti kasih karunia Tuhan itu akan menyelimuti orang Israel. Dan tergantung dari mereka apakah mereka menerima atau menolak. Tapi janji Tuhan itu mengatakan bahwa keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi yang memang datang dari mereka, meskipun mereka masih menolak keselamatan itu, nanti pada akhirnya akan masuk ke dalam mereka. Begitu. Karena itu janji Allah kepada Abraham, bahwa dia akan memberkati keturunannya, keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Siapa itu keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Yesus Kristus. Makanya Yesus dikatakan dalam Matius 1 sebagai anak Adam, anak Abraham, anak Daud. Dialah berkat itu yang memang diberikan kepada seluruh dunia. Jadi kalau dikatakan Yesus itu sebenarnya hanya diberikan bagi bangsa Israel, itu salah. Karena keturunan itu
diberikan kepada kita. Coba kita baca di dalam Kolose 2 ya. Dalam Kolose 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, jadi yang tadinya orang Israel masih menekankan kehidupan mereka pada hal-hal Taurat, kita sudah melepaskan diri dari itu, tapi apa yang kita dapatkan itu lebih mulia dari Israel, dari orang-orang Yahudi. Karena sunat kita itu adalah sunat Kristus, bukan sunat Taurat lagi. Begitu. Ya. Apa enggak menyesal nanti mereka kalau hari penghakiman baru mereka teriak, Tuhan inilah apa? Karena ya harus bilang belum percaya. Sementara dari zaman dahulu kala kan ya Tuhanlah yang membimbing mereka dari Mesir, bikinlah mujizat-mujizat supaya mereka percaya, bla 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 bla. Tapi sedih banget mereka. Ya. Karena gitu Pak, tadi seperti yang saya katakan itu, Mesias, janji-janji Mesias di dalam perjanjian lama itu mereka anggap bukan Allah sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Mereka tidak pernah punya pemahaman seperti itu. Jadi tidak heran ketika mereka masih menolak Yesus, sama seperti umat sebelah. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mereka tidak memiliki pengertian yang baik tentang nubuatan Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Matius 28 ayat 18. Ya, mereka tidak punya pengertian di sana, sama seperti orang Yahudi. Makanya Yesus bilang, kepadamu diberikan karunia untuk mengerti apa yang kusampaikan, dan kepada mereka tidak. Jadi ada yang memang membebalkan hatinya untuk tidak mengerti, ada yang menerimanya. Dan orang Israel sampai Kristus naik ke surga, mereka membebalkan hati mereka, bahkan sampai sekarang. Yahudi Rabini itu menolak Kristus. Gitu. Jadi karena mereka memang tidak pernah punya pemikiran, mereka tidak punya bayang-bayang bahwa nanti Mesias yang menyelamatkan itu adalah Mesias di mana firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Gitu. Mereka masih terkungkung di dalam pemahaman kemesiasan duniawi. Mereka tidak mau menerima kemesiasan yang rohaniah, yaitu keselamatan dari dosa. Karena Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah menjadikan Israel menjadi bangsa terbesar di bumi ini. Mesias yang mereka mau adalah Mesias, satu orang yang bisa membuat Israel menjadi kekuatan besar dunia ini. Itu yang mereka mau, yang menjadi penguasa dunia ini. Tapi Kristus tidak begitu. Dia itu adalah Mesias pendamaian antara Allah dengan manusia. Pembebas, sama-sama pembebas. Dalam pemahaman Yahudi, kami mau Mesias yang membebaskan Israel menjadi bangsa yang besar. Tapi dalam pemahaman Kristus, dia adalah Mesias yang membebaskan kita dari kutuk kematian kekal, kerajaan surga. Dan itu yang mereka tidak terima. Itulah mengapa pemahaman Rabini itu masih menjadi penghalang terbesar. Kenapa orang Yahudi itu menolak Kristus sampai sekarang. Tapi Alkitab berkata pada akhirnya semua mulut akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka pun termasuk di sana. Mantap Mbak. Satu lagi, jadi mereka belum percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga gitu, gimana sih? Mereka belum percaya. Kan Yesus berkata di dalam Yohanes 8, bentar ya Pak ya. Yohanes 8 ayat 23. 23 atau 24 itu, bentar ya, saya lihat dulu. Mulai dari ayat 21, Yesus bilang begini. Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu.
Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, kata Yesus. Karena itu, kata para pemuka Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Maka dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, kata Yesus. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari Dia itulah yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ia yang telah mengutus aku menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dari ayat ini jelas kita bisa melihat bahwa orang Yahudi itu mengejek-ejek Kristus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Apa itu Yesus? Tapi Yesus bilang apa? Kamu akan bebal di dalam hatimu sebelum kamu melihat aku dimuliakan Bapakku. Karena yang kulakukan adalah pekerjaan Bapakku. Makanya kata Yesus, banyak yang mau aku hakimi tentang kamu. Tapi kamu tidak akan percaya sebelum aku menyatakan diriku di awan-awan ketika Dia datang sebagai Raja. Nah, dari sana nanti baru pun mereka percaya. Tapi itu udah terlambat. Itu udah gawat. Gitu. Ya. Mantap. Satu lagi. Berikut dengan kata-kata Yesus tadi, satu-satunya jalan ke surga itu tadi, gimana nasib nenek kakek saya yang belum mengenal Yesus? Nah, itu ada jawabannya di dalam Roma 2 ya. Roma 2 ayat. Nah, dikatakan begini. Mulai dari ayat 14. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Artinya apa? Orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengarkan perkabaran Injil, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Mereka tidak akan dihakimi atas dasar penolakan atau penerimaan mereka akan Kristus di dalam Injil yang kita beritakan. Karena bagaimana mungkin mereka bisa menerima atau menolak, sedangkan mereka sama sekali belum pernah mendengarkan mengenai Injil, yaitu berita tentang Kristus. Tapi kata Tuhan bahwa di dalam hati mereka itu ada hukum Taurat yang ditanamkan oleh Tuhan. Yang dimana orang di hutan, orang di pelosok sana, mereka bisa saling menuduh, mereka bisa saling membela, mereka bisa saling bersaksi, mereka bisa melakukan itu. Itu karena apa? Itu menjadi bukti bahwa di dalam hati nurani mereka itu ditanamkan Tuhan hukum Taurat. Sehingga mereka bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah, oleh karena hati nurani mereka. Dan nantinya Yesus Kristus akan menghakimi orang-orang ini menurut hati nurani itu. Jadi standar penghakiman bagi kita yang sudah mengenal Yesus dengan mereka yang menolak, yang sama sekali belum pernah mendengar Yesus, itu akan berbeda. Dan berbeda lagi dengan orang-orang yang sudah mendengarkan Injil tetapi menolak Yesus Kristus sampai mati. Mereka tidak akan diselamatkan. Keren. Terima kasih atas pencerahannya. Oke. Ada pertanyaan yang mungkin tadi belum lengkap dijawab. Ada di ayat yang boleh dijelaskan bahwa Yesus pergi ke surga
untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Boleh jelaskan itu di ayat mana? Supaya mungkin ada sahabat-sahabat yang akan lebih mengerti, karena Yesus itu adalah Juru Selamat, adalah Raja Damai. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat 1 ya sampai 4. Jadi pertanyaannya itu adalah, Yesus itu menyediakan tempat bagi kita dalam surga. Betul, itu betul ya, bahwa nih rumah Bapa ya. Dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Sebab apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Lalu kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi Yesus itu datang ke surga, pergi ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia. Makanya Yesus berkata, agar aku di mana aku berada, kamu juga berada. Agar di mana aku tinggal, kamu juga tinggal di sana bersama-sama dengan aku, kata Yesus. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus, kita membuktikan bahwa kita memiliki iman dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kita mengekspresikannya dengan ketaatan kita kepada Dia, maka ketika kita meninggalkan tubuh ini, kita akan disambut di dalam kerajaannya. Dengan demikianlah, dengan para kudus di surga, kita tinggal bersama-sama dengan mereka. Itulah kerajaan Yesus atau rumah Bapa. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, Tuhan berkati ya, Bu Grace ya. Amin. Ya, God bless.